Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau percaya kita punya Tuhan yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Ojo sambat wae, akeh syukure, bakal ono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae, ana Gusti Yesus. Percaya karo Gusti indah endinge. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan wektune. Gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Ojo sambat wae, ojo sambat wae, akeh syukure, akalono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae, ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus. Percaya karo Gusti indah endinge. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan wektune. Gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Ojo sambat wae, akeh syukure Bapak Ibu, akeh syukure. Bakal ono dalan kanggo masalahmu. Ojo sambat wae, ana Gusti Yesus. Percaya karo Gusti indah endinge. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, akal luwe endah cara lan wektune. Gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Bareng Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwe endah cara lan wektune. Gandeng Gusti ra bakal kleru dalane, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Udan badai Gusti ra bakal ninggalke, udan badai Gusti ra bakal ninggalke. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan buat setiap kami, untuk kami lebih banyak bersyukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, bagaimana kabar kita hari ini? Sudah kita menikmati kasih setia daripada Tuhan? Sudah kita hari ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan berkat yang melimpah. Apapun itu yang sedang terjadi saat ini. Nah Bapak Saudara, bila pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Saya memiliki judul tema pada pagi hari ini adalah miliklah keintiman dengan Tuhan.
Milikilah waktu dengan Tuhan, milikilah sesuatu hal yang membuat engkau rindu kepada Tuhan. Nah Bapak Saudara, kalau kita berbicara tentang keintiman adalah berbicara tentang sesuatu hal yang berasal memiliki hubungan yang dekat. Dia mengenal satu pribadi, dia mengenal seseorang itu dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Bukan hanya mengenal secara biasa saja, tetapi dia memiliki sifat dan karakter yang sama. Kalau kita melihat bagaimana keintiman itu bukan hanya berbicara hal yang biasa saja. Keintiman dalam memiliki komunikasi. Keintiman dalam mendengar dan percaya dan taat Bapak Saudara. Ketika engkau intim kepada Tuhan, ketika engkau memiliki keintiman dengan Tuhan, maka engkau mengenal sifatnya, apa yang diberikan kepada dia, itu akan terimpartasi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi seseorang yang luar biasa, yang sesuai dengan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita memiliki sifat yang sama. Kalau kita berbicara keintiman, Bapak Saudara saya percaya ketika Bapak Saudara memiliki keintiman dan Bapak Saudara memiliki anak, pasti akan memiliki DNA yang sama, memiliki DNA yang darah yang sama terhadap mungkin Bapak atau Ibu terhadap anak ini. Jadi Bapak Saudara, kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita harus memiliki darah yang sama, DNA yang sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memiliki sifat-sifat yang baik, maka kita akan mengalami yang namanya sifat-sifat yang baik. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Yaitu adalah dengan kita terus berdoa. Meluangkan waktu dan berdoa untuk berbicara dengan Tuhan. Karena dengan berdoa, dengan kita berbicara kepada Tuhan, maka kita mengalami yang namanya mengerti apa yang menjadi bagian Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang bukan Tuhan mau akan kehendaknya, tetapi terkadang kita yang memaksakan kehendak kita. Terkadang kita memiliki rasa supaya Tuhan yang mau mewujudkan semua kehendak kita. Kita memaksakan Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kalau kita dibaca di dalam 1 Tesalonika ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat yang ke-17 Bapak Saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Nah Bapak Saudara, membangun keintiman dengan Tuhan adalah hal yang simpel sebenarnya, yaitu kita berdoa, kita berbincang-bincang dengan Tuhan Bapak Saudara. Terkadang kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan pelayanan kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri sehingga kita lupa, kita tidak meluangkan waktu kepada Tuhan untuk kita berbicara kepada Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita mengerti keintiman dengan Tuhan, maka kita akan memiliki sifat-sifat daripada Tuhan. Ketika kita di dalam kesesakan, ketika kita di dalam diuji berbagai masalah, kita akan tetap teguh. Kalau kita tahu bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia harus disalibkan, dia difitnah, bagaimana para orang-orang yang mau menjatuhkan Tuhan, mencari setiap celah-celah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita juga akan memiliki sifat yang sama, yang mengampuni Bapak Saudara, mudah mengampuni. Contoh ketika kita menghadapi sesuatu hal, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, merasa hidup kita, loh aku sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau boleh Tuhan izinkan, Tuhan tarik kembali. Kita memulai awal, kita melayani dari bawah lagi. Sehingga kepercayaan itu mulai hilang daripada kita. Kita berkata kepada Tuhan, loh Tuhan aku tidak berbuat apa-apa. Kok aku harus melayani dari bawah lagi. Tetapi kita harus ingat Bapak Saudara bagaimana pengorbanan Tuhan. Ketika Tuhan melayani dari bawah.
Tuhan melayani kita senantiasa. Tetapi kalau kita berani mengambil keputusan untuk terus intim dengan Tuhan, sekalipun kita sedang di puncak pelayanan kita, kita merasa diri kita ada seseorang yang sudah waktunya tampil. Tetapi kalau kita ditarik Tuhan lagi, Tuhan punya sesuatu atas kehidupan kita. Tuhan mau masih dalam kehidupan kita. Jangan bertanya kepada Tuhan kenapa, tetapi bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya pelajari dengan semua yang terjadi ini. Tuhan pasti punya sesuatu rencana dalam kehidupan kita. Tuhan punya sesuatu hal apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Saudara, intimlah dengan Tuhan. Milikilah waktu yang berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya berdoa di waktu makan saja Bapak Saudara. Tetapi engkau lupakan waktu-waktu intimanmu dengan Tuhan. Kalau kita sedang mengalami berbagai masalah, kalau engkau pelayan Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa dengan kondisimu ketika engkau harus diturunkan di bawah. Kalau kamu merasa tidak berdosa, percayalah Tuhan sedang berbicara kepada kamu. Saudara, percayalah Tuhan sedang berbicara tentang kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk kita terus memiliki kerendahan hati. Makanya Bapak Saudara, pertanyaannya mau enggak buat kita selalu membangun waktu kita, membangun komunikasi kepada Tuhan. Keintiman Tuhan itu sungguh nyata Bapak Saudara. Ketika engkau berani mengambil keputusan berdoa dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa, berbicara apa yang Tuhan mau atas hidupku. Maka perkenanan Tuhan akan terus ada kehidupan kita. Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Dan Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita terus akan berjalan. Maka dari itu Bapak Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Lakukan berdoa setiap hari. Lakukan terus berdoa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga DNA kita akan sama dengan DNA-nya Tuhan. Yaitu kita sampai mengerti detak jantung Tuhan. Ada satu pujian mengatakan sampai mengerti detak jantung Tuhan. Itulah sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga keintiman kita akan menjadi kekuatan buat kita menghadapi hari-hari yang susah. Hari-hari ini Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, bila kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, memberi kita kekuatan, menjadikan rema dalam kehidupan kita. Sehingga berkat itu, sehingga kita mengerti setiap rencana demi rencana yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.